Ada sebuah video ini di Instagram, saya bacakan sedikit. Ini dibaca secara baku dulu karena tidak secara langsung atau hanya melihat video, tidak merasakan getarannya. Ini ada garis popularitas sedikit, ada garis hati yang banyak terpotong, garis kepala yang setengah, garis nasib yang bergelombang, dan tangan yang pucat, jadi ini menandakan usia, dan ada biru-biru di jari tangan dan di bukit Venus. Secara garis besar tangan ini menggambarkan telah mengalami banyak pengalaman hidup. Jadi ini sudah pernah mengalami beberapa kasus atau tekanan-tekanan dalam perasaan, juga hambatan oksigen ke dalam otak. Jadi kemungkinan sering pusing, pelupa, atau kadang cepat terpancing amarahnya. Di sini terlihat garis kekhawatiran juga, dan juga kecemasan atau efek masa lalu, dengan garis nasib yang bergelombang patah, atau mungkin di usia dulu beberapa tahun lalu pernah mengalami kebangkrutan ataupun kegagalan dalam usaha, ataupun pernah mengalami suatu cobaan di dalam hubungan. Ada garis lontaran energi keluar di garis hati, dan setelah mengalami berusaha beberapa tahun, seharusnya sekarang menikmati hasilnya. Popularitas usia 50, garis popularitasnya, atau diakui di antara teman-temannya. Ada garis cincin Jupiter setengah. Itu artinya mungkin pernah dulu mengalami hampir mendapat rezeki yang sangat besar, hampir, atau berkenalan dengan orang-orang besar atau pejabat atau teman-teman yang mempunyai status tinggi. Jadi ada garis wibawanya. Juga garis yang disayangi oleh leluhur atau disayangi oleh energi leluhur, atau dari neneknya atau siapa. Situ banyak membantu energinya. Beberapa kali pernah mengalami hal yang buruk, terselamatkan. Terus ada garis kemandirian. Jadi sebenarnya mandiri, namun terkadang juga merasa sepi, itu kesepian. Di garis ini ada beberapa garis ikatan-ikatan, jalinan-jalinan yang membingungkan. Jadi tidak bisa dibaca sepenuhnya secara baku. Ini diperlukan intuisi. Biasanya ini bersifat pemurah, biasanya mudah menaruh iba terhadap mereka yang mungkin dianggap tidak nasibnya yang tidak bagus itu.
dan sebenarnya pandai menghibur orang yang sedang menderita, dan termasuk pekerja keras. Akan tetapi terkadang terlalu teguh dalam pendirian, bahkan mungkin ada yang mengatakan keras kepala. Meskipun pandai menenangkan perasaan orang lain, tapi jarang perasaannya sendiri diketahui orang lain, atau jarang bisa menunjukkan perasaannya sendiri kepada orang lain. Terlalu waspada atau berlebihan, atau kewaspadaan terlalu berlebihan, takut disakiti oleh orang lain atau mereka yang tidak Anda percayai. Jadi apakah Anda merasakan ketakutan atau tidak percaya kepada seseorang? Pada dasarnya mempunyai dasar kebaikan hati membela kebenaran, tapi hilangkan sifat balik itu kan hilang kalau tidak mau mendengarkan juga bimbingan dari yang lain. Jadi harus mau juga mendengarkan orang lain. Jadi karena di sini kelemahannya mungkin mempunyai sifat bimbang atau ragu. Jadi jika bergaul dengan terlalu banyak dengan orang yang kurang baik, nanti mudah terseret. Jadi itu di masa lalu. Mungkin untuk saat ini sudah melewati hal seperti itu. Selanjutnya garisnya agak ribet tentang kesehatan. Waspadai bagian paru-paru karena ada warna hijau di telapak tangan. Itu hanya kemungkinan saja. Jadi kurangi keluyuran malam, jadi kurangi merenung. Jadi itu kelemahan pada alat pernapasan. Walaupun dulunya mungkin kuat. Dan ada kelemahan di bagian kulit, terlihat dari tekstur kulit ke telapak tangan. Kelamin juga, hati-hati rematik pada sendi-sendi. Jadi mungkin pada bahkan usia 30-an sudah pernah mengalami hampir di keluhan di bagian kaki. Padahal rezeki penghidupannya cukup baik. Mungkin kalau jika merasa boros, itu mungkin ada jiwa sosial. Jika terlalu tidak mau mengoreksi atau terlalu berlebihan, bisa tidak bagus ke depannya. Jika terlalu berlebihan mengeluarkan uang. Orang termasuk atraktif atau melihat ke depan. Jadi kemungkinan juga memiliki sifat tidak sabaran. Kadang intuisinya bagus, mengetahui di mana kapan dia mendapatkan sesuatu atau feeling. Sangat cepat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Jika ketemu orang pertama kali mungkin akan ada nurani mengatakan, oh ini baik orangnya, ini buruk orangnya. Itu feeling. Kesempatan untuk pada posisi tinggi dalam pekerjaan itu ada, bisa kaya. Talenta
mengambil keuntungan dari sebuah keadaan itu bagus. Kadang-kadang juga cepat marah tapi cepat reda. Jadi jangan cenderung menggampangkan segala sesuatu atau kurang tegas. Kadang ada yang menganggap kasar. Dalam pernikahan bisa terjadi pasang surut. Jika tidak dijaga, kemungkinan membawa kekerasan. Kadang-kadang ada pendukung atau teman-teman bisa membuat tertekan. Termasuk garis hidup, ada keberuntungan di garis hidupnya. Hilang teman satu, datang teman baru. Namun ada banyak orang yang membicarakan hal-hal buruk kepada Anda, dan Anda juga banyak yang iri. Jadi sepertinya itu saja yang bisa dianalisa. Jadi mungkin tidak 100% tepat karena banyak sekali faktor yang berpengaruh dalam kehidupan. Ini kalau dibaca ketemu langsung jauh lebih akurat karena bisa merasakan vibrasinya, nada, suara, gerak-gerik, dan bahasa tubuh. Jadi sebenarnya garis tangan itu sedikit sekali informasi yang didapat. Kebanyakan orang baca garis tangan sambil melihat gerak-gerik tubuh sehingga lebih akurat.